coba dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kajian pagi hari ini dengan senang hati, penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kajian kita pagi hari ini dengan tema berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua di dalam surat 46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Amalat ummuhu kurhan wa wada'at kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta iza balaga asuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi uzi'ni an askurani matakallati an ta'ala wa ala bi walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahu adzim. Untuk terjemahannya dibaca oleh Hakim. Ini dia. Ini bukan gini. Nah, baca Hakim. Dari sini sebelah sini bacanya. Kami perintahkan pada manusia supaya berbuat baik kepada orang ibu, kedua orang ibu, bapaknya, terus yang ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah.
belum mengandungkannya sampai menyepinya adalah 30 bulan sehingga apabila dia telah dewasa dan itu tepat Ya, Prof. Mas Galuh. ada dan umur umurnya sampai 40 tahun ia berdoa ya Tuhanku Baca dong. tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Kau berikan kepada dan kepada ibu bapakku Udah mulai ya. supaya Dah. aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridai, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, bagus sekarang. Bacaan Nasim itu bagus sekali. Ya, terdengar jelas sehingga Apakah kayak nggak ngomongnya begitu? ya, oke, kayak gini bacaan Nasim. Apa, Dek? Ya, ini Hatim udah baca tadi tuh. Jadi di surat 46 ayat 15, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak. Jadi perintah ini kepada manusia, tidak perintahnya kepada hewan, ya, tapi kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Jadi kalau ibu yang dalam keadaan mengandung, dia susah payah. Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Kemudian mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Nah, sudah mengandung 9 bulan, menyapi 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, anak yang dikandung tadi lahir, dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. Apa doanya? Hey. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri Engkau. Kepada ibu bapak supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhai. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada Apa? ibunya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi kalau sudah umur 40 tahun, dia berdoa kepada Allah, mensyukuri nikmat. Kenapa? Dia sampai umur 40 tahun, bayangkan aja dari lahir sampai umur 40 tahun, sehat walafiat dan sudah berkeluarga. Nah, kepada ibu bapaknya, kepada ibu bapakku supaya aku dapat beramal, berbuat amal yang soleh, yang engkau ridhai. Jadi kita minta keridhaan kepada Allah supaya amal saleh. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Kemudian kepada anak cucu. Sesungguhnya aku bertobat. Bertobat itu artinya memperbaiki diri. Kalau kita lalai, lengah, tidak melalaikan, tidak mau mendengarkan perintah dan arahan orang tua dulu dan lalai kepada perintah Allah,
maka kita bertaubat memperbaiki diri. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi orang yang berserah diri itu adalah orang-orang yang bertobat menyadari hidupnya setelah umur beberapa tahun. Lanjut tuh. Baca cepat. Cepat aku sama dulu. Anan dulu baca Anan. Biarin. Nih. Ini aja. Udah. Baca. 301 ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, 2 tahun. yang bertambah-tambah dan Menyapinya. dalam 2 tahun. 1180. Bersyukurlah kepadaku kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada akulah kembalimu. 1180. Maksudnya kelambat-lambat waktu menyapa ialah setelah anak umur bertahun. Ya, di dalam surat 31 ayat 14, dan kami perintahkan. Jadi Allah dengan malaikat kami perintahkan kepada manusia. Apa perintahnya? Berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Nah, jadi manusia yang menganggap dirinya manusia harus berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Ya, lemah yang bertambah-tambah lemahnya. Dan menyapinya dalam 2 tahun. Bayangkan 2 tahun menyapikan. Memberikan susu ASI kepada anaknya. Bersyukurlah kepadaku, berterima kasih kepada Allah. Kenapa orang tua itu mau mengandung, mengapa dia menyapinya? Bersyukurnya kepada Allah. Dan kepada dua orang ibu bapakmu. Ibu bapakmu patuh taat kepada aturan Allah. Dipeliharanya anaknya, disusukannya anaknya, dimandikannya, diberi makan selama 2 tahun. Sehingga kalau sakit diobatnya, ya kan? Hanya kepada akulah kamu kembalimu. Jadi nanti kalau sudah habis masanya hidupnya, kontraknya hidup, kembalinya kepada Allah. Maksudnya selambat-lambat waktu menyapi ialah setelah anak berumur 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun tuh boleh tuh berhenti menyapi. Kita lanjut. Nah, Tapi apa? Enggak. oh, tinggal dulu. Nah, ini udah bisa baca dia. Udah baca tuh. Surat 2 ayat 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak kau, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kembalian yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya. Kita lihat surat. Ya, surat yang dibacakan oleh Anan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqtum min khairi walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin
fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Ya, surat Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Nah, tadi perintah Allah itu apa yang perintahkan, yang dinafkahkan, yang berikutnya. Jawabnya, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Apa saja. Berbuat baik termasuk sedekah. Baik kepada orang tua sedekah. Memberikan uang termasuk sedekah. Memberikan materi termasuk sedekah. Merawat orang tua termasuk sedekah. Jadi apa saja yang ada sama kita. Memandikan, membersihkan, melayani, menyolong orang tua itu termasuk sedekah. Jadi apa saja. Mendoakan termasuk bersedekah. Nah, ini bersedekah kepada orang tua, kepada ibu bapak. Kaum kerabat. Nah, kaum kerabat kepada tetangga, ya orang-orang saudara-saudara kita yang terdekat. Nah, walaupun dia jauh, tapi termasuk kita harus baik. Anak-anak yatim dan tidak benar dilihat aja anak yatim itu diberikan santunan, gitu ya. Dan orang-orang miskin juga dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi semuanya itu adalah kewajiban kita menjadi orang baik. Dan apa saja yang kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi kita jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak kita lakukan yang baik. Allah tahu. Kita lanjut. Nah, nenek. Nanti baru yang lain. Bahasa nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dari zakat apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya dosa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar lagi mengetahui. Enggak begitu sih. Ya, kita perhatikan di surat yang dibaca surat 9 ayat 101. 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhu wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Di surah 9 ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi ambil zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Jadi dengan zakat itu adalah membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kita memberikan zakat itu adalah dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Apa yang bersihkan, mensucikan. Kemudian mendoakan. Itu sesungguhnya doa itu kamu adalah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kita mendoakan orang itu termasuk dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini kita tidak perlu kaya dulu, tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan, kaya dengan cara berbuat baik, itu artinya kaya. Allah tahu. Terus maksud zakat. Maksud zakat itu membersihkan mereka dari kepikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
Jadi pemahaman untuk zakat ya, maksud zakat itu adalah membersihkan mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang termasuk diri kita dari kekikiran. Jadi supaya kita memberikan sedekah atau zakat uang atau apa saja bantuan membersihkan mereka dari kekikiran, kikir, pelit, kikir, sombong, membangga-banggakan diri itu masuk membersihkan itu dari kekikiran dan cinta berlebih-lebihan terhadap harta benda. Jadi kalau orang kikir itu ya adalah orang yang cintanya kepada harta benda, pelit ya kikir itu termasuknya harus dibersihkan dari kekikiran. Maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau kita berzakat, bersedekah kepada orang, itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan berkembangkan harta benda mereka. Ini maksudnya. Jadi jangan takut miskin, ya, berzakat, berinfak. Kita lanjut. Oh, silakan siapa baca tuh. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai kelihatan ya, Sebagai suatu tetap tidak kelihatan. kelihatan Sebagai suatu ketetapan ketetapan yang wajibkan Allah diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lanjut. Terus, yang berhak menerima zakat ialah satu orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, ya, memerdekakan, budak nggak kelihatan, meletakkan budak mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan. Terus lanjut. oleh orang-orang kafir Ditawan oleh orang. dan orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah, sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 8 orang yang sedang, ini nggak kelihatan, Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya di dalam surat 9 ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil
faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu, tapi zakat adalah membersihkan diri kita dari kekikiran. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Zakat itu hanya berlaku untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, yang dibujuk hatinya. Mu'alaf itu baru masuk Islam, dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak yang diperbudak oleh majikannya. Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, berhutang dalam jalan Allah, misalnya dia berjuang untuk perjalanan hidupnya, untuk belajar, untuk berhutang jalan Allah. Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan dia tak bisa mencari nafkah, mendapatkan nafkah, dapat berhak untuk mendapat menerima zakat. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah tahu. Kemudian yang berhak menerima zakat ialah siapa yang berhak? Satu, orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, itu namanya fakir. Jadi kalau orang fakir itu orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin. Apa itu miskin? Orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan selalu berkekurangan. Ini orang miskin. Kriteria orang miskin itu adalah orang yang tidak cukup kehidupannya. Dia mau kemana mencari apa, tidak bisa. Itu termasuk orang miskin tuh. Itu wajib kita memberikan zakat kepadanya dalam keadaan kekurangan. Apapun yang dilakukannya terlalu kurang, itu namanya miskin. Nah. Yang ketiga, pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi pengurus zakat itu tidak boleh orang kaya, tidak boleh pengurus masjid yang sudah cukup hartanya. Cari orang miskin yang untuk mengurus. Orang yang tidak mampu untuk berusaha di tempat lain, dia yang ngurus. Jangan diurus oleh pengurus masjid yang apanya banyak, ya kan? Yang cukup untuk hidupnya. Cari orang miskin, diangkat menjadi pengurus zakat untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jalan, diangkat orang miskin tadi. Yang empat adalah mu'alaf. Mu'alaf, apa itu mu'alaf? Orang yang kafir. Orang mu'alaf itu tadinya kafir, agamanya beda dengan Islam. Dia masuk Islam, namanya dia tadinya kafir. Yang ada harapan untuk masuk Islam. Dan orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Orang kafir itu imannya masih lemah. Yang masuk Islam seperti apa? Bayang-bayang saja apakah benar apa enggak. Itu namanya orang mu'alaf. Kalau Islam ini bisa memberikan kenyamanan kepada dia, hanya orang kafir yang masuk Islam itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, itu berhak untuk menerima zakat. Yang kelima, memerdekakan budak. Budak ini selalu menjadi sapi perahan menjadi oleh majikannya. Itu dimerdekakan. Jadi dibeli si budak itu supaya kamu jangan jadi budak lagi. Ini kamu diberikan modal. Itu memerdekakan budak. Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan. Jadi muslim yang ditawan oleh orang kafir. Jadi yang keenam, orang berutang
Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat. Nah, berhutang bukan kepentingan untuk maksiat, itu berhak untuk menerima zakat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Hutang bukan untuk kepentingan, untuk kebutuhan hidupnya dia berhutang. Nah, kalau dia tidak berhutang, tidak sanggup dia untuk kebutuhan hidupnya. Itu berhak untuk menerima zakat. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam yang dibayar hutangnya itu dengan zakat. Jadi persatuan umat Islam punya utang dibayar dengan zakat. Itu bisa. Walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh, pada jalan Allah sabilillah, namanya sabilillah, yaitu apa itu sabilillah? Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Namanya orang fisabilillah. Contohnya misalnya orang Indonesia dikirim ke Palestina untuk memerangi orang kafir, menolong Palestina. Itu namanya fisabilillah. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, termasuk rumah sakit dan lain-lainnya. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat. Jadi orang dalam perjalanan bukan perjalanan dalam maksiat, ya kan? Mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Jadi yang asnaf yang 8 inilah dia. Lanjut. Apa yang baca nih? Lanjut. Go. Ayah, Hai, itu ayah. Ya. hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada nggak kelihatan di bawahnya kepada Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami mendaki sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian. Ya. Terus lanjut. Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering kemudian nggak kelihatan. Kemudian apabila telah kami turunkan air, ya, bumi yang kering itu di atasnya, hiduplah bumi itu dan tumbuhlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ya, kita perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna takum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukallafatin wa ghairi mukallafati linubayina lakum wa
kirun fil arhami ma nasya'a ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughuna asuddakum wa minkum moyat mayutawaffa wa minkum mayuraddu ila arzalil umur likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza ataralna anzalna fa idza anzalna alaihal ma'i tazat warabat wa anbatat min kulli zaujin bahij. Sadaqallahu. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, nah ini pertanyaan lain. Jika kamu ragu terhadap kebangkitan kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Jadi manusia itu dijadikan dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan di dalam rahim. Di kejadian itu ya ada ditetapkan di dalam rahim ibunya dan apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian. Jadi sampai umurnya, sampai habis masa hidupnya. Kami keluarkan kamu sebagai bayi. Berarti yang dari darah disimpan di dalam rahim itu dia dikeluarkan dari bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ya kan? Ada yang meninggal, ada yang dipanjangkan umurnya supaya dia tidak mengetahui lagi siapapun. Jadi kalau pikun itu tidak mengetahui siapapun, apakah maka celananya terbalik, yang ke depan ke belakang, dia tidak tahu. Nah, itu namanya pikun namanya. Nah, yang dahulunya dia telah diketahuinya. Dahulunya dia tahu. Dan kamu lihat bumi yang kering, bumi yang kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu. Itu bahwa membuktikan bahwa orang yang keraguan terhadap alam kubur tadi yang dibangkitkan dari kubur. Seperti bumi yang mati, ya kan? Kemudian hidupkan kembali. Dan suburlah. Berarti orang yang mati dibangkitkan kembali, dia hidup lagi. Dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, terus lanjut tuh. Apalagi Susna? Aku. Ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung kehidupan. Apa itu nggak kelihatan? Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Iya. Kan? Di dalam surat yang tadi ya di surat 3 ayat 185, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah
faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Gurur. Sadaqallahu. Setiap yang berjiwa, nah, setiap yang berjiwa yang hidup akan merasakan mati. Jadi manusia hidup itu akan merasa mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Nah, jadi enggak, ketika hidup ini mendapatkan hari kiamat sajalah disempurnakan semua amalan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi setiap orang yang mati itu nanti di hari kiamat disempurnakan amalannya, dihitung semuanya. Nah, siapa yang diselamatkan, yang dijauhkan dari neraka, berarti amalnya baik, dia dimasukkan ke dalam surga. Maka sesungguhnya ia telah beruntung kehidupan dunia itu dan tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kayak yang dicari kehidupan di dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kalau memburu dunia doang. Dia oleh sebab itu sebelum kita mati kita persiapkan diri kita menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu harus belajar seperti sianan, hatim, belajar membaca. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Bukan untuk hari ini, untuk nanti setelah dibangkitkan di hari kiamat. Nah, kalau dia dimasukkan ke dalam surga, berarti dia menjadi orang baik. Tidak boleh pukul adiknya seperti tadi, itu tidak boleh. Masa nunjuk adik? Dia nggak sengaja. Jadi jambat, siapanya Pak? Ah, tidak boleh. Bertengkar tidak boleh ya. Jadi kalau kakek bilang, kita mengaji ini untuk apa? Untuk kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mau tidak di neraka apa di surga? Surga, makanya jadi orang baik. Makanya disuruh dididik oleh ibu bapak. Ya, masih ada? Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini diridhai oleh Allah dan diberikan petunjuk Amin. Allah agar kita selalu menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah, menjadi manusia yang terbaik di muka Allah. Amin. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tahun. Salam. Ya.